Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Andi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kekongruenan dan kesebangunan, khususnya pada kekongruenan pada segitiga. Langsung masuk ke materinya. Apa sih syarat kekongruenan? Apakah kalian masih ingat? Nah, dua bangun dikatakan kongruen itu jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, coba kita kerjakan dulu ketiga soal ini. Apakah kalian masih ingat? Nah, ada bangun A, bangun B, dan bangun C. Yang A ini ada dua persegi. Sisi-sisinya panjangnya 3. Artinya, sudah memenuhi syarat yang pertama. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Bagaimana dengan sudutnya? Kalau persegi, sudutnya pasti siku-siku. Artinya, yang A ini adalah kongruen. Pasangan bangun B, ada persegi ABCD dan persegi KLMN. Di sini ada tandanya yang menandakan sudutnya sama besar. Nah, kita lihat, ternyata panjangnya itu yang satu 3, yang satu sisinya 6. Berarti tidak sama. Maka kesimpulannya tidak kongruen. Bagaimana dengan yang C? Di sini terlihat panjang sisinya yang belah ketupat itu 6. Yang persegi sisinya juga 6. Tapi kita lihat sudutnya. Di sini tumpul dan lancip. Padahal di sini itu siku-siku semua. Yang artinya yang C ini tidak kongruen juga. Oke, masih ingat ya apa itu kongruen? Nah, sekarang kita akan belajar tentang kekongruenan pada segitiga. Kalau yang tadi syaratnya kan harus kayak gini. Kita harus membuktikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini syarat yang harus dipenuhi. Nah, dalam segitiga, yang pertama, misal di sini, kalau sisi-sisinya itu sama panjang, itu pasti otomatis sudutnya sama besar. Jadi, kalau sudah terpenuhi sisinya sama panjang, kalau segitiga, itu berarti sisi-sisinya atau kesimpulannya dia sudah kongruen. Jadi, kita tidak harus membuktikan sudut-sudutnya sama besar ya. Kita cukup mengetahui kalau sisinya itu sama panjang, maka dia kongruen. Jadi, syarat yang pertama, pada segitiga itu cukup memenuhi sisi-sisi-sisi atau semua sisinya sama panjang. Nah, yang kedua perhatikan gambarnya. Di sini ada simbol pada sisinya, lalu pada sudut, dan pada sisi lagi. Maka syarat yang kedua, jika ada sudut yang diapit oleh dua sisi yang sama panjang, maka itu sudah membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Kita sebut sebagai sisi, sudut, dan sisi. Nah, yang ketiga perhatikan gambarnya. Di sini ada simbol sudutnya, artinya sudutnya sama besar, lalu sisinya juga sama panjang, dan sudut yang kecil berikutnya juga sama besar. Yang artinya, jika ada sebuah sisi yang diapit dua sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka bisa dipastikan bahwa kedua segitiga itu disebut kongruen. Syarat yang keempat, di sini ada sudut yang artinya sudutnya sama besar. Mereka bersesuaian ya. Lalu ada lagi di sini ada sisi, yang di sini ada sudut yang ditandai sama besar. Ini sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Nah, di sini artinya ada sudut dan sudut. Nah, di sini ada sudut, di sini ada sudut yang sama besar dan satu sisi yang sama panjang. Yang berseberangan ini ya. Kalau ini kan diapit sisinya. Kalau ini adalah sisi yang di seberangnya juga sudah memenuhi syarat segitiga tersebut kongruen atau kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, yang kelima ini khusus pada segitiga siku-siku. Jikalau
sisi miring dan salah satu sisi yang lain itu sama panjang, maka bisa dipastikan kedua segitiga itu kongruen. Kongruen itu artinya sama persis, baik bentuk dan ukurannya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ke latihan soalnya atau ke contoh soalnya. Nah, perhatikan. Di sini ada dua segitiga, ABC dan DCE. Kita disuruh membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen. Ini lambang kongruen ya. Kongruen dengan segitiga segitiga EDC. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat lagi bahwa untuk segitiga kita tidak harus menemukan atau membuktikan bahwa semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kita bisa memilih 5 alternatif yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada simbolnya, di sini yang sudah ada simbolnya adalah di kedua sisinya. Maka kita cari kondisi di mana yang mensyaratkan kedua sisinya, yaitu kondisi kedua ya, yaitu sisi, sudut, sisi. Jadi kita cukup membuktikan bahwa ada sisi yang sama panjang, ada sudut yang sama besar, dan ada sisi lagi yang sama panjang. Oke, mari kita buktikan bersama-sama. Nah, sekarang proses pembuktian ya. Perhatikan, yang pertama, AC itu sama dengan panjangnya CE. AC itu panjangnya sama dengan CE. Dari mana kita bisa memastikan bahwa AC itu sama dengan CE? Karena simbolnya sama. Ada dua garis di sini, ada dua garis di sini. Artinya panjangnya sama. Yang kedua, sudut ACB itu sama dengan sudut DCE. ACB. Di sini ya, DCE berarti ini sudutnya. Kenapa mereka sama? Karena mereka bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Yang terakhir, kita punya DC itu panjangnya sama dengan BC. DC di sini ada simbolnya satu garis. BC di sini ada simbolnya satu garis. Karena simbolnya sama, berarti panjangnya sama. Jadi, mereka itu memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Sisinya sama panjang, salah satu sudutnya sama besar, dan sisi yang lain sama panjang. Jadi terbukti bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Nah, agar kalian lebih paham, silahkan berlatih soal berikut ini. Cukup sekian penjelasan dari Pak Andi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.